Lamongan merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan yang dilintasi Jalan Nasional Jakarta-Surabaya, termasuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Kabupaten Lamongan memiliki permasalahan lingkungan yang cukup krusial, yakni bencana banjir tahunan yang terjadi di beberapa kecamatan. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan, banjir tahunan ini sudah terjadi sejak 1966. Permasalahan banjir ini sudah menjadi perbincangan utama di Kabupaten Lamongan, khususnya pada kawasan Bengawan Jero. Kawasan ini memiliki ketinggian muka tanah lebih rendah dari daerah sekitarnya, termasuk lebih rendah dari ketinggian Sungai Bengawan Solo. Tiap tahun banjir merendam beberapa kecamatan di Lamongan, meliputi Kecamatan Turi, Kalitengah, Karangbinangun, Deget, dan Gelagah. Salah satu desa yang terendam banjir adalah Desa Bojo Asri. Bencana banjir merugikan beberapa sektor, mulai dari pendidikan, perikanan, pertanian, dan sektor lainnya. Nama saya Muhammad Fatikur dari Desa Bojasri, Dusun Pandantoyo, Kalitengah, Lamongan. Nama saya Hamim, saya asli Dusun Pandantoyo, Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Banjir ini mulai awal bulan 11. Saya biasanya akhir banjir itu sampai bulan 4. Ini banjir seperti ini biasanya itu petani nggak dapat apa-apa. Kalau dikatakan rugi ya ruginya bukan main, ratusan juta. Masalahnya barusan beli bibit ikan belum sampai panen itu sudah hilang. Jadi katakanlah petani tambah itu ruginya ratusan juta untuk wilayah Bojasri sendiri, belum wilayah desa yang lain. Pelanggan warung jelas hampir 60% nggak ada, terkait karena jalannya kebanjiran. Nah, biasanya kalau nggak banjir kan orang lalu jalan kan banyak. Kalau banjir ini banyak yang nggak berani lewat karena takut sepedanya mogok dan lain sebagainya. Pemerintah kecamatan itu mengusahakan biasanya itu enceng gondok yang jadi kendala kemarin. Cuman sekarang masalah enceng gondok itu sudah ditangani. Tapi masalah banjirnya itu tetap ada. Penanganannya belum belum seberapa, tetap banjir. Nah, semakin tahun semakin dalam banjirnya. Enggak malah semakin surut enggak, tapi semakin dalam. Waktunya semakin lama.
selama ini Bengawan Jero terkenal dengan area banjir, yang mana banjir ini tidak hanya 1 hari atau 2 hari, tetapi berbulan-bulan. Bahkan banjir di tahun 2021 ini sampai 4 bulan. Sebenarnya yang saya amati dulu itu kawasan Bengawan Jero ini cukup makmur sekali. Jadi bisa tanam di bulan 6, di bulan 7 sudah bisa tanam. Di saat banjir, kawasan Bengawan Jero ini dilakukan budidaya ikan, bahkan bisa panen 2 kali, 3 kali. Tetapi akhir-akhir ini tinggi muka air pada saat banjir cukup tinggi sehingga perikanan hampir tidak bisa maksimal. Bahkan tahun ini masa panen padinya sudah berebut dengan air, bahkan petani tambak belum bisa tabur bibit ikan, sehingga dari tahun ke tahun kawasan Bengawan Jero ini semakin rumit, semakin resah, dan petaninya semakin merugi. Kawasan yang paling berdampak daripada banjir Bengawan Jero ini mencapai 10.500 hektar. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan, kita selamatkan agar masyarakat petani tambak ini bisa makmur kembali seperti dulu. Karena itu upaya-upaya yang kita lakukan di tahun 2001 mulai Januari sampai Desember, saya melakukan penelusuran sungai khususnya di hilir. Apakah ada persoalan di hilir? Nah, ini yang menjadi fokus daripada investigasi saya. Ternyata dari pembuangan sungai di hilir ini banyak sekali ditemukan hal-hal yang memang terjadi kerusakan. Termasuk di hulu juga demikian. Rawa-rawa, waduk yang pintu airnya bocor juga tidak segera diperbaiki. Seperti rawa Sekaran, rawa-rawa di hulu itu termasuk mengalami pendangkalan. Dan uniknya kebocoran pintu air juga masih ada. Ini yang perlu kita perhatikan. Lah, kenapa saya lebih fokus investigasi di hilir? Karena persoalan di hulu itu selalu ada perhatian, baik APBD, kabupaten, provinsi, pusat. Itu kelihatannya fokusnya di hulu, sehingga di hilir ini kurang mendapatkan sentuhan-sentuhan anggaran, sehingga terkesan ada pembiaran daripada persoalan-persoalan di hilir ini. Kemauan masyarakat kecil seperti saya ini ya, maunya pemerintah daerah itu sungguh-sungguh untuk menangani banjir. Kalau banjir itu dirasakan orang banjir itu sudah biasa, Pak. Cuman waktunya itu jangan terlalu lama gitu saja. Yang penting jalannya nggak terlalu dalam. Orang berjam membawa sepeda motor itu bisa, nggak sampai mogok gitu aja.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana menyebutkan bahwa salah satu hal yang penting dalam mitigasi bencana adalah tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana. Peta ini dapat digunakan untuk pengambilan beberapa keputusan seperti pengembangan lahan konservasi atau pengembangan daerah aliran sungai yang kritis, pembuatan atau penempatan untuk kawasan pemukiman, penentuan lokasi pabrik, pembuatan tanggul atau waduk baru, dan kebijakan lainnya. Apakah ada ganti rugi? Ternyata pejabat kalau sing ngeroni Bengawan Jero iki banjir. Kita Pemkab Kabupaten Lamongan sangat terbuka dengan seluruh aspirasi warga, terutama Bengawan Jero. Kami selama ini terus berupaya dan berupaya. Segala macam dampak banjir ini. Kita memang kadang tidak bisa menghindar kondisi ini. Lahan Bengawan Jero. Hasil koordinasinya apa, Bapak? Hasil koordinasinya Bapak apa? Maka kami kemarin Pemda sudah melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa kali dengan BPWS Bengawan Jero. Hasilnya apa? Kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Pengairan Provinsi. Kami juga sudah melaksanakan koordinasi termasuk dengan Pak Bupati Gresik. Itu juga sudah. Upaya yang sudah dilakukan ini memang tidak bisa secara serta-merta mengurangi ataupun serta-merta bisa mengurangi, tetapi tidak bisa menghilangkan. Jauh-jauh. Bapak Ibu semuanya, warga semuanya, bahwa upaya yang sudah dilakukan, kita memperlancar air ini. Selama ini memang volume hujannya luar biasa. Volume hujan luar biasa, kondisi Bengawan Jero ada di bawah muka air laut posisinya. Ini seperti ini. Maka yang sudah kita lakukan, kita memperlancar arusnya. Ya, kita memperlancar arusnya. Enceng godok kita ulangkan supaya Anda segera hilang ke laut sana. Tetapi semuanya juga terpengaruh dengan pasang surut air laut. Tidak hanya sekedar air kemana. Ya ini upaya yang sudah kita lakukan, maka kita juga membantu warga yang bisa kita lakukan, kesehatan juga begitu, pos kesehatan juga kita tambah, kemudian pelayanan kesehatan juga sudah ada 32 pos pelayanan kesehatan di wilayah. Ya, Jawa dah, iya, sudah ada, betul, kita juga layanan kita sudah 22.000 layanan kesehatan kita 22.000 orang sudah kita layani kesehatan. Bapak Ibu semuanya, memang alhamdulillah kita sudah juga bantuan dari BPWS seperti beko yang terapung itu juga sudah dibantu. Sudah di Bengawan di Kuro itu sudah ada terus. Kuro jalannya gak maksimal, Pak. Itu sudah ada. Kemudian juga untuk pembersihan dan penggalian jalan kali di Noyo juga sudah dilakukan pengerukan. Ini memang kondisinya di musim hujan dan kondisi banjir yang akan maksimal. Itu ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin mohon sabar karena memang kondisi wilayah kita seperti ini. Terima kasih. Dalam kasus penanganan banjir di Kabupaten Lamongan, banyak delik yang selalu digunakan oleh pemerintah untuk menutupi kegagalan mereka dalam penanganan permasalahan banjir yang ada. Salah satunya yakni curah hujan yang tinggi dan tinggi permukaan tanah yang berada di bawah permukaan laut. Sedangkan jika kita lihat dari fenomena yang terjadi di lapangan, banyak sekali permasalahan atau bahkan kesalahan yang terjadi, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga berdampak pada berkurangnya daerah resapan air yang ada dan mengakibatkan banjir terus meningkat tiap tahunnya. Permasalahan ini cukup krusial dan harus segera diselesaikan. Pemerintah kabupaten yang semestinya bertanggung jawab atas penanganan permasalahan tersebut dan keselamatan masyarakat sipil tentu harus memperbaiki kinerja mereka dan melakukan evaluasi kinerja penanganan banjir. Apabila pemerintah kabupaten masih terus saja melakukan penanganan bencana dengan langkah-langkah yang hanya
fokus pada penanganan jangka pendek dan tidak memiliki efektivitas yang tinggi, maka sampai kapan banjir akan melanda?